kering. Seperti halnya kita yang berada di bawah sinar matahari, lama-kelamaan akan kepanasan dan dehidrasi. Wah, kamu hebat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yureka, ketemu lagi bersama saya Rifa Anjana. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai kalor. Untuk pembahasannya disimak ya. Kenapa pakaian yang Lala jemur bisa kering? Ya, itu terjadi karena adanya kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Benda yang menerima kalor suhunya akan naik dan wujudnya berubah. Begitupun sebaliknya. Kemudian seorang ilmuwan yang meneliti tentang kalor yaitu Joseph Black pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Kemudian apa bedanya suhu dan kalor? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, sedangkan suhu derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Dalam ilmu fisika, kalor dilambangkan dengan Q. Besarnya kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu benda berbanding lurus dengan massa benda, kalor jenis benda, serta perubahan suhu. Sehingga dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Dalam sistem satuan internasional, kalor dilambangkan dengan Joule. 1 kalori dengan 4,184 Joule atau 4,2 Joule. Selanjutnya, kalor jenis dilambangkan dengan C adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Sehingga dirumuskan C sama dengan Q per M kali delta T. Selanjutnya, kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dirumuskan C sama dengan Q per delta T. Hukum kekekalan energi atau asas Black berbunyi, pada suatu pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat bersuhu rendah. Ada 3 jenis perubahan wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Apabila sebuah zat diberikan kalor, maka pada zat tersebut akan terjadi perubahan wujud zat, seperti terlihat pada diagram. Kemudian, besarnya kalor yang diperlukan atau dilepas selama proses perubahan wujud zat memenuhi persamaan Q sama dengan M kali L. Dengan L adalah kalor laten, adalah kalor yang diperlukan oleh tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya. Adapun jenis-jenis kalor laten, kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Berikut disajikan grafik pemanasan dari es ke air dan juga uap. Selanjutnya akan dilanjutkan ke contoh soal. Bisa dibaca untuk contoh soalnya. Dalam soal itu, kita dapat gambarkan terlebih dahulu seperti gambar yang telah terlihat. Kalor yang diterima S min 4 derajat Celcius untuk menjadi S 0 derajat Celcius perpindahan dari A ke B dengan Q1 MsCs kali delta T dihasilkan 2B. Kemudian, kalor yang diterima S 0 derajat untuk 50% melebur menjadi 0 derajat Celcius. Dengan Q2 hasilnya menjadi 40B. Kemudian kalor yang dilepas air 42 derajat untuk melebur es. Q3 dengan hasil 42A. Kemudian kita bisa menyelesaikan dengan prinsip asas Black sehingga A per B sama dengan 1 berbanding 1. Benda di sekitar kita ada yang bersifat menghantarkan panas atau disebut dengan konduktor. Contohnya adalah besi. Kemudian ada benda yang tidak menghantar
memancarkan panas. Disebut dengan isolator, contohnya adalah karet. Ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Yang pertama ada perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas dari zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Maksudnya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, besi yang dipanaskan. Selanjutnya, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya diikuti perpindahan. Terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, angin darat dan angin laut. Yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, disertai dengan cahaya. Contohnya ialah pakaian yang kering ketika dijemur. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Sebuah ruang dengan pendingin ruang AC memiliki kaca jendela yang luasnya 2,0 meter kali 1,75 meter dan tebalnya 3,2 mm. Jika suhu pada permukaan dalam kaca 25 derajat Celcius dan suhu pada permukaan luar kaca 31 derajat Celcius, maka laju kondisi kalor yang masuk ke ruangan ialah dengan konduktivitas termal kaca 0,8. Kita masuk ke pembahasan. Diketahui A 2,0 meter dikali 1,75 meter. Hasilnya 3,5 meter kuadrat. Kemudian diameternya 3,2 mm diubah menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian K-nya 0,8 WMK. Kemudian delta T perubahan suhunya 31 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius menjadi 6 derajat Celcius. Ditanyakan Q per T dengan rumus Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per D dengan K 0,8, A 3,5 dan delta T 6 dibagi dengan D 3,2 kali 10 pangkat min 3 dengan hasil 5250. Jadi, laju konduksi kalor adalah 5250 Weber atau dalam waktu 1 sekon adalah 5250 Joule kalor yang masuk ke dalam ruangan. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Sampai di sini video pembahasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Stay safe and healthy sahabat Eureka. Jangan lupa ya untuk tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.